Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk belajar bersama anak-anak kelas 6 generasi hebat, generasi milenial. Kita belajar di tema 9 menjelajah angkasa luar, subtema 1 keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran yang ke-6. Untuk mupel yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Ya, SPDP, kemudian Bahasa Indonesia, dan PPKN. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Kita lanjut saja ke fokus materinya. Ayo membaca. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah bangsa Indonesia mendorong para pendiri bangsa untuk mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan berbagai cara. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebaiknya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Karena persatuan dan kesatuan bangsa adalah pusaka yang harus dipelihara. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi warga negara secara individu, sebagai masyarakat, dan juga sebagai bangsa dan negara. 1. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Bagi diri sendiri, persatuan dan kesatuan mengandung arti bahwa setiap keinginan dan kepentingan pribadi harus disesuaikan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri sendiri, di antaranya yaitu: yang pertama, mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, memperkuat persatuan di dalam keluarga yang dapat memengaruhi semangat persatuan di masyarakat. Kemudian, yang kedua, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki seluruh anggota masyarakat, karena masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Kemudian, masyarakat yang bersatu dapat mengatasi konflik dalam masyarakat yang dapat memecah belah. Kemudian, dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Bangsa yang bersatu akan menjadi bangsa yang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan lebih baik. Bangsa yang bersatu akan selalu melestarikan unsur-unsur sosial budaya seperti sikap kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Kalian dapat mengamati yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan, kemudian contoh peristiwa yang dapat menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang pertama, untuk diri sendiri, pentingnya persatuan dan kesatuan yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat. Contohnya, mau dan mampu mengalah untuk saudara demi keharmonisan keluarga. Kemudian, untuk masyarakat yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan. Contohnya, dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Contoh peristiwanya yaitu gotong royong di dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, pentingnya persatuan dan kesatuan untuk bangsa dan negara, yaitu bangsa yang bersatu akan menjadi bangsa yang kuat. Contohnya, menghormati adat, kebudayaan, agama antar satu sama lainnya. Nah, itulah tadi adalah pentingnya persatuan dan kesatuan untuk diri sendiri, untuk masyarakat, dan untuk bangsa dan negara. Selanjutnya, membuat pertanyaan. Dari hasil diskusi dan presentasi dari kelompokmu dan kelompok yang lain, catatlah hal-hal menarik dan tuliskanlah pertanyaan yang berhubungan dengan isi presentasi tersebut. Catatlah dan tuliskanlah di tempat yang tersedia. Di sini saya akan berikan contoh, misalnya hal yang menarik, yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan. Pertanyaannya,
mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, keteraturan. Pertanyaannya, apa lantaran keteraturan di sebagian besar masyarakat masih kurang? Ya, yang ketiga, kemudian gotong royong. Contoh pertanyaannya, apa yang dimaksud dari gotong royong? Nah, kalian dapat membuat pertanyaan berdasarkan hal yang menarik yang telah kalian dapatkan. Kemudian kalian bisa membuat pertanyaan dengan kata-kata kalian sendiri ya. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menciptakan masyarakat yang bersatu, diperlukan berbagai sikap baik yang harus terus dipelihara. Salah satunya adalah kejujuran. Kejujuran sangat diperlukan untuk menciptakan dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pernahkah kamu mengalami peristiwa yang menuntut kejujuran? Atau pernahkah kamu membaca cerita yang berhubungan dengan nilai kejujuran? Simaklah cerita berikut ini dengan saksama. Ayo membaca Kejujuran Wina oleh Francisca Emilia. Menjelang malam hari di sebuah rumah di Banyumanik, Semarang, seorang siswa kelas 6 SD, Wina, baru ingat kalau esok pagi harus mengumpulkan tugas menulis cerpen. Wina lalu mencoba mengerjakan tugas itu, namun hanya beberapa kalimat yang berhasil ia selesaikan. Selanjutnya buntu. Pandangan Wina lalu tertuju pada tumpukan majalah di rak buku. Ada beberapa majalah tua koleksi ibunya. Wina tiba-tiba mendapat akal. Ia tahu di majalah itu ada kolom untuk anak-anak yang memuat cerita anak. Wina lalu memilih salah satu cerita. Ia menyalin cerita itu. Esok paginya di kelas, Wina segera mengumpulkan tugasnya kepada Boy, si ketua kelas. Tera, teman sebagunya, lalu menyapa Wina. "Cerpenmu sudah selesai, Wina?" Sudah, Tera," jawab Wina ragu. "Aku menyalinnya dari majalah tua ibuku. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya," bisik Wina. Tera terbelalak. "Loh, itu namanya kamu jadi plagiator, Win." "Plagiator?" Wina berbalik tanya. "Iya, kamu mencontek karya orang lain. Berarti kamu plagiator." "Tapi ini kan hanya untuk tugas sekolah," kilah Wina. "Tetap saja plagiat, Win. Tidak baik," tegas Tera. Bel masuk jam pelajaran pertama berbunyi. Wina tidak dapat berkonsentrasi sepanjang pelajaran. Ucapan Tera tentang plagiator tadi terus mengusiknya. Saat Ibu Indi memasuki kelas, Wina gemetar, menahan degup jantungnya yang berdetak hebat. Bu Indi masuk kelas dengan membawa setumpuk kertas tugas menulis cerpen yang telah dikumpulkan melalui Boy, ketua kelas. Bu Indi memang meminta tugas dikumpulkan lebih awal agar beliau punya waktu untuk membaca dan memeriksa pekerjaan murid-muridnya. "Ibu sudah membaca cerita-cerita kalian. Ada satu cerpen yang bagus sekali." Bu Indi diam sejenak. "Wina, tolong maju dan bacakan cerpenmu ya." Wina terkejut. Ia lalu berjalan ke depan kelas dengan kepala tertunduk. Bu Indi menyerahkan kertas tugasnya. "Silahkan dibaca." Wina tiba-tiba memberanikan diri berkata, "Maaf Bu, sebenarnya cerpen ini bukan karya saya. Saya menyalinnya dari sebuah majalah lama." Terdengar helaan napas Bu Indi, ruang kelas mendadak senyap. "Baiklah, kembalilah ke bangkumu, Wina," kata Bu Indi. "Anak-anak, mengambil karya orang lain dan diakui sebagai milik sendiri itu namanya menjiplak atau plagiat. Itu perbuatan yang tidak baik," kata Bu Indi. Wina menunduk semakin dalam. Namun, ibu juga menghargai kejujuran Wina. Butuh keberanian besar untuk mengakui kesalahan. Wina telah bersikap sportif, namun Wina tetap harus mengumpulkan tugas cerpen buatan sendiri besok pagi. Wina mendesah lega karena mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia berjanji akan mengumpulkan cerpen karyanya sendiri tepat waktu, seperti yang diminta Bu Indi. Ya, kalian telah membaca
cerpen ya, sebagai tokoh utamanya adalah Wina ya. Kita lanjutkan. Ayo menulis. Sudahkah kamu membaca cerita di atas? Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Apakah kamu dapat mengikuti jalan ceritanya dengan baik? Apakah kamu dapat membayangkan watak si tokoh utama? Dalam sebuah cerita fiksi, biasanya diawali dengan pengenalan tokoh dalam cerita, penjelasan masalah yang terjadi, dan berikutnya cara penyelesaian masalahnya. Setelah kamu membaca dengan saksama, lakukanlah kegiatan berikut ini dengan teliti. Ya, lengkapi diagram berikut ini. Ada tokoh utama, ada watak, kemudian judul, pengarang, hal yang kamu sukai tentang tokoh utama, kemudian hal yang mewujudkanmu dari cerita. Judulnya apa kira-kira? Ayo, siapa yang ingat? Iya, judulnya yaitu Kejujuran Wina. Pengarangnya yaitu Francisca Emilia. Tokoh utamanya siapa? Iya, Wina. Kemudian watak dari tokoh utamanya yaitu jujur dan bertanggung jawab. Kemudian kalian bisa mencari hal yang kamu sukai tentang tokoh utama, kemudian hal yang mengejutkanmu dari cerita itu ya. Kita lanjutkan. Lengkapilah tabel berikut ini berdasarkan cerita di atas. Jelaskanlah setiap tokoh tambahan yang ada di dalam cerita dengan wataknya sesuai dengan imajinasimu berdasarkan cerita di atas. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya ya. Nama tokoh tambahannya yaitu Bu Indi atau Bu Guru. Kemudian gambar sesuai imajinasimu. Ya ini ya, saya akan berikan contohnya ya. Ini misalkan contoh gambar Bu Indi. Kemudian watak sesuai cerita dan imajinasimu. Ya, wataknya yaitu tegas, bijaksana, dan adil. Kalian bisa mencari nama tokoh tambahan yang lain, kemudian kalian juga bisa menggambarkan sesuai imajinasimu dan wataknya. Ya, kita lanjutkan. Menuliskan kembali cerita fiksi. Sebuah cerita fiksi biasa diawali dengan pengenalan tokoh dalam cerita, penjelasan masalah yang terjadi, dan cara penyelesaian masalahnya. Setelah membaca cerita keseluruhan, kamu dapat mencatat poin-poin tersebut apabila ingin menuliskan kembali sebuah teks fiksi. Poin-poin tersebut merupakan garis besar cerita yang berguna untuk memudahkanmu dalam menuliskan kembali sebuah teks fiksi. Ya, kita lanjutkan. Memainkan alat musik sesuai akor dan intervalnya. Akor akan terdengar harmonis apabila dimainkan secara bersamaan. Akor digunakan untuk mengiringi satu lagu. Contoh ya, alat musik yang biasa memainkan akor antara lain gitar dan pianika. Saat memainkan akor, kita perlu mengetahui gerak dalam akor tersebut, antara lain yaitu tangga nada, yaitu nada dasar dari melodi, vokal maupun instrumen. Kemudian akses melodi, yaitu mengikuti birama dari nada. Kemudian frase melodi, yaitu motif melodi yang membentuk frase sehingga menunjukkan ekspresi dari musik. Kemudian arah gerak akor, yaitu gerak akor dipengaruhi oleh melodi, mengikuti pola tertentu dan irama tertentu. Nah, itulah tadi adalah cara memainkan alat musik sesuai akor dan intervalnya. Mari kita berlatih bersama ya. Tahukah kamu bahwa lagu juga dapat dijadikan alat komunikasi dalam dan menyampaikan pesan yang baik? Lagu juga digunakan untuk menceritakan pengalaman dan fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Kamu tentu pernah melihat pelangi, bukan? Kamu tentu juga tahu bagaimana terjadinya pelangi. Kehadiran sinar matahari lah yang membantu terbentuknya pelangi yang tampak di bumi. Apakah menurutmu di planet lain juga akan terjadi pelangi? Pelangi yang tampak indah telah menginspirasi Bapak A.T. Mahmud untuk membuat sebuah lagu yang tentu tidak asing lagi bagi kamu. Kali ini kamu akan memainkan musik untuk mengiringi lagu tersebut. Kamu dapat menggunakan alat musik yang berbeda dengan memperhatikan akor dan interval nada pada lagu tersebut. Perhatikan akor yang digunakan berikut ini. Mainkanlah dengan memperhatikan interval nada yang digunakan. Jika kamu tidak memiliki alat musik seperti recorder, pianika, gitar, atau piano, kamu dapat membuat alat musikmu sendiri dengan menggunakan benda-benda di sekitarmu, seperti menggunakan botol-botol bekas yang diisi air dengan ketinggian tertentu sehingga dapat tercipta nada-nada
tertentu juga. Nah, ini adalah lagu Pelangi-Pelangi ciptaan A.T. Mahmud. Kalian bisa menyanyikan sendiri ya. Ayo renungkan. Ceritakanlah sebuah peristiwa di dalam hidupmu yang membuatmu selalu teringat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di sekitarmu. Bagaimana hubungan antara menjaga persatuan dan kesatuan dengan keteraturan di dalam masyarakat sekitar kita? Selanjutnya, ya, kerjasama dengan orang tua. Kamu tentu mengerti bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil di dalam masyarakat. Di dalam keluarga ditanamkan nilai-nilai dasar untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai dasar tersebut yang akan diterapkan baik di dalam keluarga maupun dengan lingkunganmu. Bersama dengan orang tuamu, diskusikan hal-hal apa saja yang diterapkan di dalam keluargamu agar setiap anggota keluarga menjaga persatuan dan kesatuan di dalam keluarga. Nah, itulah tadi adalah pembelajaran yang keenam, tema 9, subtema yang pertama. Ya, tetap semangat belajar. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.